Yang di belakang saya itu adalah tembok ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti Ka'bah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu karena pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina. Nama yang bertahan sampai hari ini. Jadi Kaisar Romawi Hadrianlah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang, ngotot mempertahankan negara Israel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Portabilita yang menyajikan informasi seputar dunia lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sudah lebih dari 1 bulan, serangan mematikan, genosida dilakukan oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Dan kita semua tahu ya, bagaimana para Polikardus itu begitu ngotot, begitu gila-gilaan membela Zionis Israel di negara Indonesia. Kita tahu bahwa founding father kita sudah menetapkan bahwa setiap bangsa itu mempunyai hak atas kemerdekaan mereka. Tidak boleh ada penjajahan di muka dunia ini. Ya, tidak boleh ada bangsa yang tertindas dan terjajah. Itu adalah Undang-Undang Dasar negara kita, landasan negara Indonesia. Tetapi kita tahu bagaimana Polikardus, para Yahudi pesek, itu begitu gotot, begitu getol membela Israel. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan mengatakan pemerintah Indonesia itu berbuat kekeliruan. Presiden Jokowi, ya, terus juga para tokoh-tokoh bangsa, para pemimpin negara ini yang sudah mengutuk perbuatan Israel, itu akan terkena azab menurut para Polikardus. Dan berita-berita tersebut sudah kita rangkum dan sudah pernah kita bahas, dan kalian masih bisa menemukan jejak digital di mana para Polikardus ini begitu gila-gilaan, menjelek-jelekkan Palestina, menjelek-jelekkan Hamas, bahkan mereka mengatakan bahwa Palestina pantas untuk diserang. Mereka bilang rakyat Palestina memang sudah seharusnya dimusnahkan. Karena menurut mereka yang namanya Gaza, tepi barat, Yerusalem, itu punya Israel. Orang-orang Palestina tidak punya hak. Itu seharusnya jadi punya negara Israel, menurut para Polikardus. Dan ternyata musuh kita, ya, musuh umat muslim di Indonesia itu bukan hanya Polikardus. Bukan hanya Polikardus, tapi ada juga kelompok munafikun. Kelompok yang berkedok Islam, mengaku dirinya Islam, tapi suka menjelekkan Islam dari dalam. Kita tahu, banyak sekali buzzer-buzzer ya, yang memang kerjaannya itu menjelekkan Islam, mendiskreditkan Islam, dan mengadu domba bangsa Indonesia. Para buzzer inilah yang membuat julukan-julukan dan mengkotak-kotakkan umat Islam Indonesia. Dikatakan bahwa Islam itu seharusnya seperti ini. Kalau tidak seperti itu, disebut Islam radikal. Mereka membuat kriteria Islam mereka. Mereka membuat standar Islam mereka. Padahal mereka bukan siapa-siapa. Tidak ada yang namanya Islam dikotak-kotakan. Tidak ada yang namanya Islam radikal. Itu tidak ada. Islam adalah Islam. Islam adalah orang yang berserah hanya kepada Allah. Hanya menyembah kepada satu Tuhan. Itu namanya Islam. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini yang radikal, ini yang toleran, ini Islam moderat, itu adalah upaya-upaya dari orang-orang yang ingin mengadu domba kita. Dan salah satu perpanjangan tangan organisasi perusahaan ini adalah buzzer. Ya, adalah buzzer. Dan salah satu buzzer yang paling parah, kita tahu, ada yang bernama Permadi Arya. Atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda. Ya, kalau udah bicara Abu Janda, saya rasa teman-teman sudah sangat tahu ya. Bahkan Abu Janda ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa Israel yang benar.
Dan dia mengatakan hanya orang tolol yang anggap pembantaian sebagai perjuangan kemerdekaan. Jadi dia katakan apa yang dilakukan Hamas itu tidak benar. Apa yang dilakukan Hamas itu tidak sedang memperjuangkan kemerdekaan. Itu statement yang dibuat oleh si Abu Janda ini ya, bukan saya. Silakan kalian cek, banyak sekali jejak digitalnya, di mana Abu Janda ini terang-terangan membela bangsa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Ya, dia mengatakan bahwa yang bersalah Hamas. Padahal jelas-jelas Hamas bereaksi atas penindasan yang selama ini dilakukan. Hamas hanya mencoba meminta kemerdekaan mereka yang direnggut oleh bangsa Zionis Israel. Tapi kita tahulah yang namanya Abu Janda ini seperti apa. Dan di sini kita akan lihat ternyata si Abu Janda yang mengaku sebagai orang paling toleran itu ternyata adalah kita saksikan dulu siapa sebenarnya Parmadi Abu Janda ini. Agar bisa memahami urusan Israel-Palestina ini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim, padahal faktanya bukan. Sebetulnya perlu dipertanyakan juga sih hakikat si Permadi ini berat balik dari Indonesia ke Palestina bukan niatnya ibadah, tapi apa? Mempropagandakan negara Israel. Siapa yang backing? Siapa yang biayai pulang perginya? Kenapa dia capek-capek? Apalagi Permadi Arya ini saya lihat postingannya itu terang-terangan dia menunjukkan kekafiran dia beribadah di tembok ratapan, beribadah ala Yahudi. Apalagi coba yang bisa kita simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini teman-teman, beberapa hari yang lalu saya dikirimi oleh beberapa orang netizen satu video, cuplikan video yang isinya adalah seorang pluralis yang meyakini bahwa semua agama itu sama. Islam, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, semuanya boleh atas dasar toleransi. Jadi gini teman-teman, hati-hati ya. Kalau orang punya pikiran plural seperti ini, semua agama itu benar. Kalau ideologi itu diyakini oleh seorang muslim, sudah dipastikan orang itu kafir karena sudah keluar dari nilai tauhid. Di mana seorang muslim wajib mengesahkan Allah Ta'ala. Nggak boleh ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah jelas mengingatkan kita, mewanti-wanti kita dalam surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas kekafirannya. Nah, jadi siapa sih sosok plural ini, sosok yang merasa paling toleran ini? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah si Permadi Arya yang menamakan dirinya dengan Abu Janda. Jadi intinya teman-teman, dalam video itu dia berusaha mati-matian menjelaskan tentang sejarah Palestina dan Israel. Teman-teman, saya sebetulnya paling males membahas tentang Permadi ini ya, karena kita sudah banyak diperlihatkan berbagai kedunguan, kebodohan ya, ketololan beliau di berbagai media sosial, diantaranya di YouTube. Si Permadi ini pernah mempermalukan dirinya ya, contohnya nih ya, dalam sebuah dialog di TV One ketika dia dengan bangga mengatakan ini adalah bendera Nabi Muhammad, ini adalah bendera khilafah. Taunya bukan. Dan itu sudah banyak momen seperti itu. Nah, dan kali ini si Permadi ini berusaha sekuat tenaga menjelaskan kepada kita, masyarakat Indonesia yang dia anggap tidak memahami konflik Palestina, yang menganggap bodoh dalam sejarah Palestina, yang menganggap kita nih termasuk para founding father kita, para presiden kita yang terdahulu sampai sekarang, ya dia anggap kita ini nggak paham tentang konflik Palestina, dan cuman dia dan teman-teman sekolahnya lah yang paling memahami ya, paling paham tentang konflik Palestina. Nah, sebetulnya saya paling males membahas tentang Permadi, tapi ya karena banyaknya permintaan untuk saya bahas, untuk saya sedikit kupas, jadi saya ingin sampaikan di sini beberapa poin penting teman-teman. Kita nggak usah terlalu masuk poin per poin ya, kata per kata, menganalisa setiap kata-kata dia, nggak perlu teman-teman, karena banyak banget blundernya, banget errornya. Kalau kita mau melihat sesuatu
ya, informasi yang disampaikan atau informasi yang kita terima dari manapun, pertama kita selidiki dulu siapa ini orangnya, siapa orang yang membawa informasi ini, yang membawa pesan ini, apakah kredibel, dia membahas tema ini itu sebagai apa. Contoh Permadi ini kita sudah paham lah, memang pro-Zionis banget, berkali-kali dia bolak-balik ke Palestina untuk mempropagandakan bahwa Israel itu adalah negara yang toleran, Palestina adalah terorisnya. Jadi kalau kita sudah melihat, kita sudah memahami gerak-gerik dia, ya, bagaimana dia menggiring opini untuk meninggalkan Palestina untuk mendukung Israel, harusnya kita udah nggak perlu lagi mendengarkan semua celotehan yang keluar dari dia. Nggak perlu kita membandingkan informasi yang kita dengar dari dia dengan informasi yang kita dengar dari misalnya ustadz-ustadz kita atau yang memang kredibel. Nggak perlu. Jadi setiap ada informasi datang dari dia, udah di skip aja, di strip aja, nggak usah dengerin, nggak usah bikin pusing. Ngapain kita menampung informasi-informasi dari sosok yang luar seperti itu, sosok yang dungunya jelas, sosok yang jelas-jelas memusuhi Islam, menghina para ulama, menghina ayat-ayat Al-Quran, menghina umat Islam di Indonesia dengan alasan toleransi, tapi selalu menjara umat Islam. Jadi apa yang kita harapkan dari informasi yang keluar dari mulut si Permadi Arya ini? Apalagi Permadi Arya ini, saya lihat postingannya itu sudah jelas terang-terangan dia menunjukkan kekafiran dia. Di salah satu postingannya dia terlihat sedang beribadah di tembok ratapan, beribadah ala Yahudi. Apalagi coba yang bisa kita simpulkan? Kalau kalian melihat ada orang yang mengaku muslim, ya, orang mengaku muslim, mengaku bertauhid, mengaku telah bersyahadat, tapi dia ikut sembahyang di tempat sembahyangnya orang agama lain. Dalam hal ini Yahudi, tembok ratapan Yahudi sedang meratap seperti itu dengan topi khas Yahudi. Apakah kita masih percaya bahwa dia itu seorang muslim? Sementara dia masih mengaku, saya seorang muslim, saya seorang muslim. Muslim itu bukan dari perkataan. Iqrar bil qalb wal jawarih. Mengakui keesaan Allah, bertauhid dengan hati dan dengan perlakuan. Jadi kalau ada orang muslim, ngaku muslim, satu hari itu 1000 kali dia syahadat, tapi dia beribadah dengan ibadahnya orang-orang non-muslim, orang kafir, maka sudah batal keislamannya, jelas kekafirannya. Dan kita mau mendengar informasi dari orang seperti ini. Kita mau menerima informasi dari sosok seperti ini. Itu nonsense, itu nggak masuk akal. Jadi kita nggak usah jauh-jauh komparasi membandingkan antara informasi dari si doi ini dengan informasi yang kita dengar selama ini. Jelas sekali dia intinya membuat video-video seperti ini ya untuk mengacaukan kita aja atau untuk menjilat mereka itu para penjajah. Sebetulnya perlu dipertanyakan juga sih hakikat Permadi ini bolak-balik dari Indonesia ke Palestina. Ya, bukan niatnya ibadah, tapi apa? Mempropagandakan negara Israel. Siapa yang backing? Siapa yang biayai pulang perginya? Kenapa dia capek-capek? Dan juga Permadi ini bicara Palestina, bicara sejarah Palestina sebagai apa? Kapasitas dia sebagai apa? Sebagai seorang peneliti sejarah kah? Atau seorang dai kah? Sampai dia capek-capek membahas isu Palestina, Israel, dan ujung-ujungnya selalu nyinyir kepada kita yang berusaha memperjuangkan Palestina sebagai sebuah negara. Dari situ tuh jelas poinnya ya. Siapa ini Permadi ini? Jadi kita nggak usah terlalu repot-repot mengusingkan semua informasi yang keluar dari mulut dia. Dan kita lihatlah kemunafikan dia. Selain dia juga kekufuran sudah kita lihat. Ya kemudian kemunafikannya kita lihat juga hari-hari ini kan. Dulu dia mati-matian mendukung Jokowi, menghina Prabowo. Sekarang dia menjilat-jilat ya kubu Prabowo dalam hal pemilu 2024 ini. Jadi sekali lagi teman-teman, nggak ada yang perlu didengar dari orang seperti ini. Oke lah, saya akan tetap membahas sedikit poin dari video ini ya. Meskipun di awal saya sudah bilang saya paling nggak senang, tapi nggak apa-apa, kita akan lihat. Urusan Israel-Palestina ini kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim. Padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, dan berdasarkan keterangan yang saya dapat di Museum Filistin di sini, bangsa Palestina berasal dari Pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Waktu bangsa Filistin kesini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke... Ya, memang penduduk asli Palestina ini memang orang Kanaan, bangsa Kanaan. Bangsa kuno Palestina ini memang orang-orang penyembah berhala, gitu kan. Nah, tapi di sini dia sudah blunder. Dia dengan bangga mengatakan bahwa bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Itu menunjukkan kekacauan pola pikirnya. Ya, bangsa Israel itu bukan bangsa Yahudi, beda.
bangsa Israel itu artinya anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Israel ini adalah Nabi Yakub, nama lain Nabi Yakub. Dan anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub dipanggilnya Bani Israel. Dan apa agama Bani Israel ya di masa-masa Nabi Yakub itu? Ya, Islam, agamanya Muslim. Ketika Nabi Musa membebaskan Bani Israel, itu saat itu Bani Israel itu agamanya Muslim, bukan agama Yahudi. Agama Yahudi itu muncul itu sekitar 800 tahun, 8 abad ya setelah Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, dari penjajahan Firaun, dari perbudakan Firaun. Jadi kalau dia meyakini bahwa saat itu bangsa Israel adalah bangsa Yahudi, ya maka ini sebuah kedunguan yang harus diluruskan. Itu aja dah satu poin itu. Jadi kalau kita dasarnya sudah salah, kita nggak usah bahas setelahnya teman-teman. Jadi tipe-tipe Permadi ini dia meyakini bahwa memang Nabi Daud itu bukan orang Islam, itu orang Yahudi. Nabi Sulaiman itu orang Yahudi. Nabi Isa itu orang Nasrani. Jadi itu yang dia pahami. Kan kita nggak boleh. Itu kafir hukumnya. Kita kalau meyakini bahwa nabi-nabi itu adalah non-muslim, maka itu sudah kafir. Kita harus beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Jadi jelas sekali sebetulnya informasi yang dia berusaha beberkan berbusa-busa dengan mulut yang berbusa-busa gitu ya. Itu semua zong. Itu nggak ada validitasnya. Ya error. Jadi teman-teman ini pesan dari saya untuk antum semua di sana. Jangan semua yang kita dengar dari media sosial ini kita ambil. Yang biasanya itu berujung pada ya kegalauan, kekacauan pikiran kita, keraguan. Ya ambil aja lah yang jelas-jelas. Saya sudah sering sampaikan tentang sejarah Palestina ya di channel saya ini. Atau antum klik aja tuh sejarah Nabi Musa atau sejarah Yahudi. Itu juga ada Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan panjang lebar. Dari sekian banyak referensi-referensi itu, ngapain kita dengerin si Permadi Arya yang jelas-jelas propagandanya adalah mendukung penjajahan Israel. Tapi tetap saya harus membuat video ini karena ya banyak teman-teman kita, saudara kita yang masih awam, ya berusaha untuk mencari hakikat yang terjadi di Palestina. Dan kebetulan kalau lagi scrolling kali ya, yang ketemu malah kontennya Permadi Arya ini gitu loh. Teman-teman sudah lihat ya, jadi memang Abu Janda tuh orang yang seperti itu. Bazar itu adalah orang yang nggak bisa dipegang, teman-teman. Mereka itu menjilat di mana orang membayar. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh di mana dulu si Abu Janda ini adalah orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo. Saat dia membela Pak Jokowi dalam Pilpres sebelumnya, dia mengatakan Prabowo itu orang yang temperamen lah, orang yang beginilah begitu. Prabowo dijelek-jelekan. Prabowo terus digambarkan sebagai orang yang jahat sama si Abu Janda. Tapi sekarang kalian bisa lihat bagaimana dia menjadi penjilat utama Pak Prabowo. Sekarang dia jadi penjilatnya Pak Prabowo. Luar biasa kan teman-teman? Inilah orang-orang yang jangan pernah kalian percaya, jangan pernah kalian dengar, dan jangan pernah kalian titipkan sesuatu. Karena orang seperti ini nggak pantas. Mereka ini hanya penjilat, mereka ini hanyalah oportunis. Di mana ada keuntungan, di situ ada dia. Kenapa dia membela Israel? Bisa jadi, ya ini bisa jadi, dia juga mendapatkan dukungan atau mendapatkan iming-iming sesuatu dari negara Israel. Kita tahu, beberapa hari yang lalu viral ya, video di mana bangsa atau negara Israel itu membayar uang yang luar biasa banyak kepada influence, kepada tokoh-tokoh yang mau membuat framing bahwa Hamas yang jahat, Israel yang baik. Jadi siapa yang ingin posting dan membela Israel itu dibayar oleh pemerintah Zionis Israel. Dan tentu saja salah satu yang paling harus disoroti adalah Indonesia. Kita tahu negara Indonesia adalah negara muslim terbesar dan sudah sepatutnya Israel itu takut dan melihat Indonesia sebagai satu ancaman. Sehingga tentu saja bazar-bazar di Indonesia itu jadi perhatian khusus bagi negara Israel atau pemerintah Zionis Israel. Dan tentu saja Israel melihat ya, kira-kira siapa ini yang bisa dipakai di Indonesia untuk membela kepentingan Israel. Yang paling gampang tentu saja para buzzer ini
yang tidak peduli apa yang terjadi, yang penting dibayar. Kalau buzzer itu kan seperti itu, yang penting dibayar. Kita tahulah bagaimana Abu Janda, Ade Armando dengan terang-terangan sudah menyampaikan bahwa mereka memang buzzer. Ya, mereka memang mengikuti siapa tuannya, siapa yang membayar mereka. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat merugi. Mereka menjual harga dirinya demi uang. Mereka inilah yang kalau di kekristenan disebut sebagai Yudas zaman now. Ya, mereka inilah pelacur-pelacur bangsa. Mereka menjual negara kita, mereka menjual agama mereka demi uang. Orang seperti ini jelas-jelas adalah pengkhianat. Ya, pengkhianat. Dan kita sudah lihat ya bahwa Abu Janda ini mulai menampakkan siapa dirinya, bahkan dia beribadah dengan cara Yahudi. Ya, yaitu dengan berdoa di tembok ratapan seperti orang Yahudi. Dengan atribut orang Yahudi juga. Kacau sekali ya. Kacau sekali dan ya memang begitulah Abu Janda yang sebenarnya. Ya, memang begitu. Jadi semoga video ini bisa membuka mata teman-teman. Lewat berita ini kalian melihat ya siapa itu Abu Janda sebenarnya. Dan bagi teman-teman muslim yang di luar sana, marilah kita bersatu. Jangan mau kita dikotak-kotakan. Jangan mau kita diprovokasi oleh Polikardus-Polikardus dan juga buzzer-buzzer ini. Bersatulah Islam. Ya. Karena dengan bersatunya Islam, kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita akan bisa membuat dunia ini, tempat tinggal kita, menjadi tempat yang lebih baik lagi. Kalau kita benar-benar mengamalkan ajaran Islam, yakinlah bahwa dunia ini akan menjadi tempat yang sangat nyaman. Kalau memang semua orang bisa mengamalkan syariat Islam, ajaran Islam, dan benar-benar menegakkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan kita akan terus memberitakan seputar dunia lintas agama, dan terus melawan berita-berita hoaks yang dibuat oleh para Polikardus dan juga para buzzer ini. Mohon dukungannya dan juga doanya agar channel kita bisa terus mengabarkan berita-berita terbaru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita berikutnya.